Sebuah kebaya, cerpen karya Cory Elbar dan dibacakan sendiri. Gadis kecil itu menari-nari. Ia tidak merasa malu, seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Saijah namanya. Usianya 8 tahun. Wajahnya cantik. Dia datang dengan rombongan keluarganya dari sebuah desa berjarak tempuh kurang lebih 6 jam dari sini. Aku sedikit panik dengan kedatangan mereka yang banyak itu dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Aku tidak mempunyai makanan yang bisa aku suguhkan. Aku hanya merebus air dan membuatkan mereka teh panas, karena aku tahu perjalanan mereka cukup melelahkan. Tiba-tiba terdengar suara prang. Satu dari gelas teh mereka terjatuh. Saijah tidak henti-hentinya menari sehingga lambaian tangannya menyentuh gelas itu dan jatuh. "Gelas berapa, Saijah?" tanyaku kepada ayahnya sambil membersihkan pecahan gelas itu. "Seharusnya kelas 2, jawab ayahnya. "Tetapi sudah lama ia tidak sekolah," sambungnya. Saijah sudah lama tidak sekolah. Apa yang salah? Pikirku. Tidak ada jika kita melihat dari tampilan fisiknya. Hal ini memicu keingintahuanku. Aku mulai memperhatikan tingkah laku Saijah. Dia berjalan ke sana kemari, ke kamar tidur, ke dapur, tanpa arah tujuan. Pandangannya kosong. Dia tak henti-hentinya berbicara, entah dengan siapa. Sepertinya dia sibuk dengan komunitasnya sendiri yang tidak kasat mata. Kadang ia tertawa, berbicara sambil menunjuk-nunjuk, kemudian menari-nari. Raga Saijah memang berada di antara keluarga besarnya. Tetapi jiwa dan rohnya entah berada di mana. Ia tidak berada dalam komunitas yang nyata. Komunikasinya tidak nyambung. Seperti berada dalam frekuensi yang berbeda. "Berapa lama Saijah seperti ini?" tanyaku kepada ibunya. "Kurang lebih semenjak 6 bulan yang lalu," jawabnya. "Diawali dengan demam tinggi?" tanyaku. "Tidak. Tiba-tiba saja begitu," jelas ibunya. Itu bukan Saijah, pikirku. Tentu ia sedang berada di bawah pengaruh roh lain, bicaraku dalam hati, sambil terus-menerus mengamati tingkah laku Saijah dengan sudut mataku. Aku tersentak dari lamunanku oleh pernyataan seorang pelihat. "Maaf Pak," katanya kepada ayah Saijah. Aku melihat bahwa apa yang sedang Saijah alami ada kaitannya dengan sebuah kebaya. Ayah Saijah terlihat kaget dan terdiam oleh pernyataan pelihat itu. Ruangan tiba-tiba hening. Semua yang hadir di situ menunggu jawaban dari ayahnya Saijah. Ayahnya Saijah nampak bingung, sedangkan mulutnya seperti terkatup rapat, bungkam,
dan sesekali tertunduk. Sementara Saijah semakin asyik dengan dunianya sendiri. "Jangan lama-lama ya," kata Saijah, entah sedang berbicara dengan siapa. Tunggu dulu. Aku sedang mengganti baju." Cantik kan aku dengan kebaya ini?" kata Saijah berbicara sendiri sambil berputar-putar layaknya seorang yang sedang mengepas baju di depan kaca. Kemudian ia mulai menari, melenggok-lenggok, dan melambaikan kedua tangannya. "Oh iya, ada kebaya itu berwarna putih," jawab ibunya Saijah, memecah keheningan. "Itu Saijah sedang memakainya," kata pelihat itu. Sebuah mata tertuju kepada Saijah. Ruangan sedikit mencekam. Bulu kuduk mulai merinding. "Itu tentu bukan sembarang kebaya," pikirku. Ayahnya Saijah yang seorang penambang emas tradisional masih saja membungkam mulutnya soal kebaya itu. Saijah seharusnya dipisahkan dari kebaya itu, nasihat pelihat itu. Roh Saijah menyatu dengan roh yang ada dalam kebaya itu, sambung pelihat itu. "Kami tidak membawa kebaya itu," kata ayahnya Saijah. "Agar kebaya itu tidak mengganggu, sebaiknya bakar saja kebaya itu. Tapi jangan membakarnya sendiri. Bawa kepadaku," kata pelihat itu. Hari sudah hampir petang. Rombongan ini harus pulang karena langsung kembali ke desa itu. Kondisi Saijah masih sama saja. Tidak ada perubahan sama sekali. 3 bulan kemudian, kami diundang oleh ayahnya Saijah untuk datang ke desa mereka menghadiri pesta besar yang mereka selenggarakan. Tiba di desa itu, orang yang pertama yang ingin aku temui adalah Saijah. Sayang, Saijah sedang tidak berada di tempat. Dia sedang bermain dengan teman-temannya, entah di mana. Aku menikmati makanan pesta sambil menunggu Saijah datang. Seorang anak menyodori tangannya untuk menyalami aku. Aku kaget lihat wajahnya. Dia Saijah? Gadis kecil yang pemalu, sangat berbeda dengan apa yang aku lihat pada saat mereka datang ke tempatku 3 bulan yang lalu. Sekarang dia layaknya anak seusianya, datang bersama beberapa anak seusianya juga, dan mereka bermain bercanda bersama. Pesta masih berlangsung. Riuh rendah suara pengunjung yang cukup banyak. Ibunya Saijah mendekat kami, dan ia mulai bercerita. Kami tidak membakar kebaya itu, tetapi kami memutuskan untuk mengembalikan kebaya itu ke tempat asalnya setelah kami diberitahu
bahwa kebaya itulah yang merasuki Saijah, ungkapnya. Bagaimana asal muasal kebaya itu? Tanyaku penasaran. Kira-kira 10 bulan yang lalu, ayah Saijah berangkat ke suatu kota. Di sana ia menemui seorang pintar yang sudah dianggap sebagai orang tua sendiri. Pulang dari perjalanan itu, ayah Saijah membawa kebaya itu. Kebaya itu diperlakukan secara khusus dengan ritual-ritual tertentu. Ibunya Saijah hanya tahu bahwa kebaya itu akan mendatangkan keberkahan untuk usaha mereka jika persyaratan ritual itu dipenuhi. Setelah aku tahu bahwa kebaya itu yang mengganggu Saijah, aku mulai ingin tahu lebih jauh cerita di balik kebaya itu, kemudian bertanya kepada ayahnya Saijah, tutur ibunya Saijah. Kami semua diam, menunggu kelanjutan cerita itu. Itu adalah kebaya pengantin perempuan, lanjut ibunya Saijah. Sebagai seorang pekerja tambang tradisional, ayahnya Saijah bekerja keluar dan masuk hutan. Mereka mempercayai bahwa hutan itu penuh dengan makhluk-makhluk halus penunggu hasil alam itu. Jadi, perlu memperlengkapi diri dengan hal-hal yang bersifat magis agar apa yang dikerjakan mendatangkan hasil yang baik. Untuk itulah ayah Saijah mengikuti sebuah ritual. Dia menikahi seorang wanita yang tidak kasat mata. Wanita itulah yang empunya kebaya putih itu. Ibu Saijah mengakhiri kisahnya.